Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Pembelajaran kita hari ini ialah mengenai sistem organisasi kehidupan. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyebutkan urutan hierarki organisasi kehidupan dengan tepat. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa kamu merupakan bagian dari seluruh siswa di kelasmu? Satu orang siswa merupakan bagian dari seluruh siswa yang ada di kelas. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa kelasmu adalah bagian dari seluruh kelas 7 yang ada di sekolah? Kelas 7 yang kamu diami adalah salah satu dari seluruh kelas 7 yang ada di sekolah. Apakah kamu pernah memperhatikan pula bahwa seluruh kelas 7 merupakan bagian dari sekolahmu? Di sekolahmu ada 3 kelas atau 3 tingkatan, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kelas 7 merupakan bagian dari seluruh kelas yang ada di sekolah. Nah, hal yang demikian disebut dengan hierarki atau tingkatan yang menunjukkan suatu organisasi. Jadi, tadi kita dimulai dari yang terkecil, yaitu satu orang siswa. Kemudian seluruh siswa. Setelah itu, seluruh siswa diam di satu kelas. Satu kelas ini adalah bagian dari seluruh kelas yang ada di sekolah. Dan seluruh kelas merupakan bagian dari sekolah. Itu yang disebut dengan hierarki atau tingkatan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa merupakan bagian terkecil dari seluruh sekolah. Nah, di dalam ilmu IPA atau ilmu biologi ada juga yang disebut organisasi kehidupan. Nah, ini adalah hierarkinya atau tingkatannya. Dimulai dari molekul yang terkecil, kemudian molekul membentuk sel. Lalu sel-sel membentuk jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini nantinya akan membentuk suatu organ. Organ yang kita kenal seperti mata, hidung, hati, lambung, kemudian kaki itu adalah organ. Lalu, organ-organ atau kumpulan organ tersebut akan membentuk suatu sistem organ. Kita dapat mengenal salah satu atau beberapa sistem organ, yaitu ada sistem pernafasan, kemudian ada sistem pencernaan, lalu ada sistem indera, dan lain-lain. Nah, seluruh sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh kita membentuk suatu organisme, contohnya kita sebagai manusia. Atau organisme lain, contohnya itu adalah harimau, kemudian tumbuhan pohon buah, kemudian kuda, itu adalah contoh organisme. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hierarki yang paling rendah, yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil dari suatu organisme. Di sini ada gambar sel prokariotik dan gambar yang kedua adalah sel eukariotik. Perbedaan dari kedua sel tersebut ialah terletak pada struktur, suatu struktur yang disebut dengan membran inti. Nah, kalian bisa lihat ada lingkaran atau oval yang warna kuning kedip-kedip itu. Kalian dapat melihat ada suatu struktur bernama nukleolid. Nukleoid ini tidak dibungkus dengan sesuatu apapun. Sedangkan di sel eukariotik, inti sel dibungkus dengan membran inti. Maka dari itu, sel prokariotik dan sel eukariotik berbeda pada struktur membran intinya.
Jika sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Seluruhnya atau sebagian dari organel-organel sel ada yang sama, tetapi yang paling menonjol yang membedakan antara prokariotik dan eukariotik adalah ada atau tidaknya membran inti di dalam sel. Nah, berdasarkan kepemilikannya, sel dibagi atas dua bagian, yaitu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalian dapat melihat perbedaan dari bentuk sel hewan dan sel tumbuhan. Jika sel hewan berbentuk bulat, maka sel tumbuhan berbentuk kotak. Di sini digambarkan seperti itu. Namun pada kenyataannya, sel hewan tidak bulat sempurna seperti pada gambar, tidak. Kemudian sel tumbuhan juga tidak kotak sempurna seperti pada gambar. Namun, ini hanya ilustrasi yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan agar kita dapat dengan mudah mempelajari dan membedakannya. Jadi apabila kalian melihat di buku atau di internet ada sel yang berbentuk kotak, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah gambar sel tumbuhan. Sedangkan apabila ada sel berbentuk bulat, maka dia adalah sel hewan. Nah, kemudian struktur atau bagian lain yang paling membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan ialah ada dan tidaknya dinding sel. Coba diperhatikan. Pada sel hewan tidak ada dinding sel, sedangkan di sel tumbuhan ada dinding sel. Mengapa demikian? Karena hewan dalam kehidupannya dapat melindungi diri sendiri. Meskipun hewan dan tumbuhan sama-sama makhluk hidup, tetapi berbeda dari segi pergerakannya. Hewan dapat bergerak dengan cepat. Nah, berarti dia dapat melindungi hidupnya. Sedangkan sel tumbuhan atau tumbuhan ini dia bergerak, memang bergerak, tetapi pergerakannya lambat, kemudian sedikit. Nah, maka dari itu dia butuh perlindungan ekstra di dalam tubuhnya. Nah, untuk melindungi sel-selnya, ada suatu struktur yang disebut dengan dinding sel sebagai pelindung dari seluruh organel yang ada di dalamnya. Kemudian untuk struktur-struktur lain hampir sama, ada nukleus atau inti sel, kemudian ada nukleolus atau anak inti, kemudian ada sitoplasma sebagai tempat hidup dari seluruh organel sel, lalu ada vakuola. Nah, kalian dapat melihat struktur vakuola di sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, vakuolanya kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuola merupakan struktur terbesar yang ada di dalam sel. Mengapa demikian? Karena vakuola fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi ketika hewan atau tumbuhan mendapatkan makanan, nah si inti atau sari-sari makanannya itu disimpan di vakuola. Untuk sel hewan, dia bisa mencari makanan kapanpun dia kelaparan, sehingga tempat untuk cadangan makanannya cukup kecil saja. Namun, berbeda halnya dengan sel tumbuhan. Ketika sel tumbuhan merasa lapar atau tumbuhan merasa lapar, dia tidak dapat mencari makanan sendiri. Dia tidak dapat bergerak, tidak dapat berburu. Maka, ketika dia satu kali mendapat makan, misalnya kita siram tumbuhan itu. Nah, seluruh makanan yang dia dapatkan tidak semuanya digunakan sebagai energi, tetapi ada yang disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, disimpannya itu di vakuola, sehingga ketika nanti tumbuhan tidak mendapatkan makanan, dia dapat menggunakan cadangan makanan yang ada di vakuola untuk kelangsungan hidupnya. Begitu.
Itu adalah beberapa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari segi struktur dan fungsinya. Nah, di dalam Al-Quran pun dijelaskan atau disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan dan menyempurnakan kejadian makhluk-makhluknya dengan susunan tubuh yang seimbang. Begini bacaan ayatnya, ayo kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang berarti yang menciptakan atau yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuh-tubuhmu secara seimbang. Nah, betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menciptakan kita, telah menciptakan seluruh makhluk hidup dalam bentuk yang sangat sempurna dan susunan tubuh yang sangat seimbang, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Itu adalah salah satu hal yang patut, yang sangat harus kita syukuri di dalam kehidupan. Nah, bayangkan apabila sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel, maka dia akan sangat rapuh. Dia akan mudah dipatahkan misalnya, atau sel-selnya akan cepat rusak, dan lain sebagainya. Kemudian bayangkan pula apabila sel hewan memiliki dinding sel, maka pertumbuhan atau perkembangan dari sel hewan itu sangat terbatas. Jadi dia akan, ketika sel-selnya kecil, otomatis pertumbuhan tubuhnya juga akan kecil sehingga hewan akan susah untuk tumbuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat bijaksana menciptakan kita sebagai makhluk hidup yang berbeda-beda dengan fungsi dan kebutuhan kita masing-masing, sehingga susunan tubuh kita, kemudian badan kita, itu semuanya ada dalam keadaan seimbang. Nah, dari pembelajaran yang tadi dapat kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil di dalam kehidupan. Nah, kenapa disebut dengan unit terkecil? Padahal di dalam sel ada organel, kemudian ada, tadi contoh-contoh organelnya kan ada inti sel, ada vakuola, ada dinding sel. Kenapa sel disebut dengan unit terkecil? Nah, kenapa tidak organel sel yang disebut dengan unit terkecil? Karena ketika sel menjadi satu unit, dia dapat hidup secara mandiri. Sedangkan jika di dalam tubuh kita hanya terdapat misalnya vakuola saja, atau hanya terdapat dinding sel saja, tetapi tidak terdapat bagian-bagian sel lain, maka dia tidak bisa hidup mandiri atau menciptakan kehidupan. Maka dari itu, sel lah yang merupakan unit terkecil kehidupan. Meskipun di dalamnya ada beberapa bagian lagi yang disebut dengan organel sel, tetapi ketika sudah organel sel menyatu menjadi sel, dia dapat menciptakan suatu kehidupan. Begitu. Demikian seluruh materi hari ini. Untuk tugasnya silahkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan disertai dengan bagian-bagiannya, kemudian ditulis atau digambarnya di buku masing-masing. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.